Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, sebelumnya silakan absen di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nah, pada pertemuan ini kita fokus untuk mempelajari bagian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, lalu di persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Nah, pertama kita kupas dulu tentang persamaan linier satu variabel. Saya rasa untuk materi ini sudah pernah dipelajari ketika kalian di SMP. Nah, untuk yang pertidaksamaan linier satu variabel mungkin cukup baru ya untuk kalian yang belum pernah belajar. Nah, terus kan di sini tadi ada nilai mutlak. Nilai mutlaknya nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Ya, yang sudah saya katakan tadi, kalian sudah pernah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Jadi apa sih persamaan linier satu variabel itu? Persamaan linier satu variabel itu merupakan suatu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi menggunakan tanda sama dengan dan variabelnya hanya ada satu. Contohnya sebagai berikut. Misalnya 3x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kan ada satu variabelnya ya, yaitu x. Lalu untuk persamaan kedua, misalnya 4x dikurang 5 sama dengan 7 dikurang x. Walaupun di ruas kiri ada x, di ruas kanan ada x, tetap karena variabelnya satu yaitu x, maka dia masih disebut dengan persamaan linier satu variabel. Nah, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Oke. Nah, A-nya ini merupakan koefisien ya, dia bilangan. Sedangkan untuk X itu variabelnya, B juga bilangan. Nah, agar lebih paham ya, kita simak contoh berikut. Untuk soal nomor 1 ada 6x tambah 7 sama dengan 0. Nah, 7-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi, diperoleh 6x sama dengan negatif 7 karena posisinya waktu di ruas kiri 7-nya positif. Ketika pindah ruas kanan, berarti berubah tanda jadi negatif. Akhirnya, dapat hasilnya x sama dengan negatif 7 dibagi 6 ya, 6-nya jadi pembaginya. Untuk soal nomor 2, 4z dikurang 3 sama dengan 9 ditambah 6z. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, misalnya ada 4z dan 6z. Nah, 6z-nya kita pindah ke ruas kiri, jadinya negatif 6z, sedangkan negatif 3 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, kita satukan yang sukunya sejenis, diperoleh negatif 2z sama dengan 12. Lalu z-nya sama dengan 12 dibagi negatif 2, diperoleh negatif 6. Nah, untuk soal nomor 3, 3p ditambah 6 sama dengan 1. Masih sama ya, kita kelompokkan yang sejenis. Karena 3p tidak ada suku sejenisnya lagi, ya tetap dia di posisi kiri, 3p. Lalu 6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif 6. Maka 3p sama dengan 1 dikurang 6, negatif 5. Ya, jadi p-nya sama dengan negatif 5 dibagi 3. Nah, untuk 3 ini walaupun dia pindah ruas, dia tetap positif ya, karena dia bentuknya pembagian atau perkalian gitu. Nah, soal terakhir ini agak panjang ya. 5 dikalikan 2a dikurang 1 sama dengan 2 dikalikan 2a tambah 3. Nah, kita kalikan satu-satu. 5 kali 2a. Lalu 5 dikali negatif 1.
Terus 2-nya juga kita kalikan ke dalam. Nah, diperolehlah ini ya. 10A dikurang 5, karena tadi 5 kali 2A 10A, 5 kali negatif 1 negatif 5. Begitu juga yang ruas kanannya. Nah, kita kelompokkan lagi suku sejenis. 10A dikurang 4A ya. Kenapa dikurang 4A? Karena 4A-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif. Nah, jadi 10A kurang 4A 6A ya. 6A sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 dibagi 6. Oke, selanjutnya kita masuk materi kedua tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, ini belum masuk ke nilai mutlak ya. Nilai mutlak akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Ya, jelas beda dengan persamaan linear satu variabel. Kalau pertidaksamaan linear satu variabel, dia masih merupakan kalimat terbuka, tetapi dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Yang dia gunakan tanda selain sama dengan. Bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan, atau lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, dan dia juga memiliki satu variabel. Itu yang dinamakan pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya sebagai berikut. Misalnya ada 3x dikurang 6 lebih dari 0. Nah, tandanya kan tidak sama dengan ya, dia pakai tanda lebih dari. Itu namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu ada nih 4x dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 7 dikurang x. Nah, itu juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya ya seperti persamaan linear satu variabel, hanya saja tidak menggunakan tanda sama dengan. Bisa AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, atau juga AX tambah B tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pastinya agar lebih paham, agar lebih jelas, ya kita lihat lagi contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, silakan disimak baik-baik karena nanti ada beberapa catatan tertentu ya. Nah, ini untuk contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Misalnya ada 6x tambah 7 lebih dari sama dengan 0, negatif jelas ya. 6x lebih dari negatif 7, 7-nya pindah ruas. X lebih dari sama dengan negatif 7 dibagi 6. Untuk soal nomor 2, kita kelompokkan dulu suku sejenis 4z kurang 6z ya. 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Lalu diperoleh negatif 2z kurang dari sama dengan 12 ya. Z-nya lebih dari sama dengan 12 dibagi negatif 2. Ini diulangi lagi biar lebih nampak ya. Nah, kenapa tandanya berubah? Karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Nah, makanya tandanya berubah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.